Podcast Asil TV. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Uhti, apa kabar? Senang sekali bisa kembali di Podcast Asil. Podcast asik dan berilmu, insyaallah ta'ala. Alhamdulillah, nah setelah ada jeda dari program kita yang sebelumnya, namun kembali Allah mudahkan, akhirnya kita masih bisa berjumpa kembali di program kesayangan kita di Podcast Asil. Nah, masih bersama saya di sini Rahmat Al-Fatih dan alhamdulillah seperti biasa, insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol santai dan bincang-bincang berfaedah tentunya bersama guru kita. Insya Allah kali ini telah hadir Al-Ustadz Muhammad Asrar Habibi Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Ini Ustadz ya sudah lama tidak bertemu. Sudah sering bertemu tapi dalam program ini ada jeda gitu ya Ustadz. Alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali. Qadarullah, memang seperti biasanya kita program memang ada schedule untuk beberapa episode. Namun qadarullah ada beberapa hal yang mesti di planning-planningkan kembali seperti biasa. Namun alhamdulillah kembali Allah mudahkan. Nah, seperti biasa akhi uti fillah, saudara-saudaraku sekalian, kita akan ngobrol nih bersama Al-Ustadz, membahas beberapa topik tertentu yang menurut kita menarik untuk diangkat dan tentunya semoga memberikan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti beberapa fenomena yang sudah kita bahas, seperti ada fenomena hijrah tentunya yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Nah, menarik untuk dibahas kali ini setelah seseorang berhijrah ataupun setelah seseorang mengenal Islam lebih dekat, tentunya akan memberikan dampak yang positif atau memberikan dia atau seseorang itu kehidupan yang lebih baik dan juga mungkin akhlak dan perilaku yang lebih baik. Nah, namun ada dilema nih. Dilema seperti apa? Dilema bagi yang sudah hijrah. Ada penyakit hijrah. Penyakit seperti apa? Nah, ini yang akan kita bahas insyaallah. Baik Ustadz, membahas kita flashback sedikit mungkin Ustadz. Flashback di episode sebelumnya atau pembahasan kita sebelumnya fenomena hijrah Ustadz. Ya. Dimana kita udah ngebahas tahapan-tahapan seseorang dalam hijrah. Kita membahas bagaimana seseorang mendapatkan hidayah sampai ia akhirnya bisa istiqomah dan beberapa hal yang menyangkut tentang hijrah tadi Ustadz. Iya. Nah, namun ini Ustadz, ada beberapa keresahan ini Ustadz. Beberapa keresahan dari teman-teman yang mungkin udah hijrah atau udah ngaji, tahu ilmu agama dan seperti masalah-masalah syariat lainnya. Iya. Namun muncul dilema ini Ustadz. Dilema hijrah, Masya Allah. Apa itu? Dilema hijrah ini ada penyakit baru hijrah nih Ustadz. Penyakit baru hijrah. Nah, penyakitnya seperti apa? Dari yang kita dengar ini mungkin ada teman-teman mungkin ini baru-baru hijrah, lagi semangat-semangatnya mungkin Ustadz ya. Lagi semangat-semangatnya mengenal agama, baru ngaji gitu Ustadz. Nah, namun mungkin ada beberapa poin di sini yang menjadi PR. Itu mereka terlalu kaku dalam bergaul. Nah, muncul keresahan, kok ada orang yang udah hijrah atau kok setelah hijrah seseorang itu kok jadi kaku ya dalam bergaul atau nah, ini dulunya asik sih pembawaan orangnya atau lebih welcome. Nah, sekarang kok tiba-tiba kaku. Malah ada lagi yang galak nih Ustaz. Yang galak. Masya Allah. Nah, mungkin ada beberapa ikhwan dan akhwat yang dulunya mungkin ya bergaul itu masih bebas. Alhamdulillah dia udah mengerti batasan syariat. Tapi mereka setelah hijrah malah membatasi pergaulan mereka Ustaz. Nah, mungkin ada yang udah jenggotan, ada yang udah cingkrang. Kalau ngelihat yang masih isbal, ya udah gak enak gitu Ustaz. Atau mungkin yang udah cadaran, mungkin masih melihat yang belum mengenakan syariat atau belum menggunakan cadar masih terlalu kaku. Nah, bagaimana ini Ustaz? Tanggapannya Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, tentu kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal selalu menambah kenikmatan itu kepada kita.
Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sebelum ana jawab dulu tentang apa yang telah antum tanyakan tentang fenomena-fenomena hijrah ya, sebagian kawan-kawan kita yang sudah meninggalkan sesuatu yang tidak baik beralih kepada sesuatu yang baik. Mungkin kalau dikatakan itu penyakit hijrah mungkin kurang tepat juga gitu kan. Karena tidak semua orang juga seperti itu kita perhatikan gitu kan. Hanya sebagian kecil gitu. Alhamdulillah selama yang saya perhatikan gitu kan, orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak baik kemudian beralih kepada sesuatu yang baik, hijrah lah gitu kan. Kita perhatikan banyak di antara mereka yang memang perubahan itu secara total gitu. Istilahnya dari sisi akidah mereka ingin lebih tahu akan akidah ahli sunnah gitu kan. Kemudian ibadah juga demikian. Mereka ingin lebih tahu tentang ibadah yang memang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian dari sisi akhlak, alhamdulillah mereka justru semakin terlihat dari mereka itu akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun memang gitu kan sebagian kecil ada di antara mereka yang seperti yang antum bilang tadi gitu kan, mungkin kaku, mungkin ada semacam sifat kesombongan atau sesuatu yang galak yang ada di dalam diri mereka gitu kan. Jadi kalau disebut ini penyakit hijrah kayaknya kurang tepat juga gitu kan. Karena yang namanya hijrah itu meninggalkan sesuatu yang tidak baik kepada sesuatu yang baik gitu kan. Tapi kalau meninggalkan sesuatu yang tidak baik kemudian dia justru beralih kepada sifat-sifat yang tidak baik, sifat galak, sifat sombong atau lain sebagainya. Itu kan jadi makna hijrahnya kurang gitu kan. Jadi mungkin sebagian kecil ada yang menjadi kendala itu bukan hijrahnya. Hijrahnya kita ini apresiasi yang sangat baik sekali gitu. Sudah mau meninggalkan kesyirikan, meninggalkan alam-alam kejahilan gitu kan yang mungkin sebelumnya ikhtilat, dia tidak mengenal batasan-batasan pergaulan gitu kan. Kemudian melakukan sesuatu kemungkaran ini sesuatu yang sangat baik sekali. Tapi jika sekiranya ada sedikit dari perbuatan-perbuatan yang memang belum sempurna mereka lakukan, ya pertama kita maklumi itu sesuatu yang wajar. Karena hijrah itu proses gitu. Artinya bukan berarti orang yang hijrah itu langsung sempurna. Masya Allah. Ya, dari sisi akidah langsung sempurna, dari sisi ibadah langsung sempurna, dari sisi akhlak langsung sempurna gitu. Jadi memang ada sih kekurangan-kekurangan. Ya, artinya nasihat kita sampaikan kepada mereka. Antum-antum yang sudah berhijrah, antuna-antuna yang sudah berhijrah gitu kan. Mesti di samping juga semangat belajar akidah, semangat memperbaiki ibadah, melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi gitu kan. Juga mesti semangat mencontoh akhlaknya Nabi SAW gitu kan. Jangan sampai karena akhlak sebagian kawan-kawan itu mencoreng dakwah yang besar ini gitu kan. Muncul keresahan dari situ kan. Jadi lihat itu mereka yang hijrah seperti itu sehingga muncullah kalimat-kalimat yang seperti antum bilang tadi penyakit hijrah. Padahal kalau kita perhatikan enggak semua seperti itu gitu. Hanya segelintir orang-orang Ustaz ya. Saya banyak kenal dengan mereka-mereka yang meninggalkan sesuatu yang tidak baik kan. Tapi alhamdulillah yang mungkin dahulunya mereka temperamental ya kan, kepada istrinya tidak bisa ramah, ya sering menampar gitu kan. Tapi begitu mereka mengenal dakwah salaf ini, begitu santunnya mereka kepada istrinya. Dahulu mudah mereka menampar anak-anak mereka, mukul anak-anak mereka. Tapi begitu mereka kenalnya dakwah ini, cinta dan kasih sayang mereka tebarkan kepada anak-anak mereka. Jadi kita tidak boleh juga tidak bisa juga memukul rata bahwa ini dikatakan penyakit hijrah. Tidak sama sekali ya. Ya walaupun sebagian mengatakan itu, tapi ini hanya segelintir kecil saja. Sebagian orang kita perhatikan. Ya, coba antum cek dan hitung itu. Siapa yang seperti itu? Pasti insya Allah lebih banyak orang-orang yang hijrahnya baik biiznillah. Jadi kalaupun ada gitu kan, ya kita maklumi itu butuh proses gitu kan, nggak langsung sempurna, akidah langsung sempurna, ibadah langsung sempurna gitu kan, karena butuh belajar dan belajar itu sampai mati. Mungkin baru bagus kita melihatnya dari sisi akidahnya, ibadahnya dan akhlaknya setelah 2 tahun, setelah 3 tahun, setelah 4 tahun, itu butuh proses. Dan langsung sempurna. Bukan hanya setelah hijrah ya. Dengan selalu mengingatkan, memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita yang masih memiliki sifat-sifat secara zahir tadi, ada mungkin semacam kesombongan, ya, begitu dapat hidayah seakan-akan orang yang belum dapat hidayah langsung aja ya istilahnya dikatakan finar misalnya, neraka gitu kan. Istilahnya tidak ada lagi orang yang lebih berilmu dari dirinya gitu. Ini kesalahan juga gitu kan. Kesalahan juga, maka kita ingatkan. Ya, antum kalau sudah hijrah ya sebaiknya antum juga menjaga sikap ya.
jangan antum berubah menjadi galak gitu kan, jangan antum berubah menjadi memiliki sifat sombong gitu kan. Jangan kaku gitu kan, tetap bergaul gitu kan. Bergaul tapi sebatas dalam koridor syariat gitu kan. Masya Allah, tetap ini yang dalam koridor syariat, Ustaz ya. Jadi hijrah sebelumnya hidup di alam kejahilan, mengenal dakwah sunnah, dakwah salafiyah, bergabung dengan dakwah salafiyah, hadir ke masjid-masjid, bertanya kepada para guru gitu kan, belajar akidah yang benar, belajar ibadah yang benar, belajar akhlak yang benar gitu kan. Kemudian jangan menjadi kaku, artinya kita mesti membaur kepada masyarakat. Contohnya di tempat kita tinggal ada goro, ya kan, gotong royong bersama, membersihkan parit gitu kan. Jangan pula orang-orang sudah hijrah mereka tidak ikut, mereka tetap ikut. Jadi hubungan sosial dalam sebatas yang memang diizinkan oleh syariat tetap dijalankan, agar orang tidak memandang ya orang-orang yang hijrah itu kaku, kemudian apa namanya semacam tidak mau bergaul, tidak mau berbaur dengan orang. Pesan menarik diri ini, Ustaz ya. Jadi tetap dalam perkara-perkara sosial yang selagi itu memang diizinkan oleh syariat, maka ya tetap dilakukan oleh orang-orang yang berhijrah seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Nah benar Ustaz, mungkin stigma-stigma miring ini Ustaz muncul dari beberapa kalangan, dari beberapa orang Ustaz ya. Bukan berarti sudah hijrah lantas semuanya seperti itu, tidak Ustaz ya. Tidak. Boleh kita cek mana lebih banyak itu, yang baik apa yang seperti itu. Biiznillah yang baik itu. Ya, saya kenal. Saya berapa kali kenal dengan mereka-mereka yang baru hijrah gitu kan. Yang mungkin sebelumnya alamnya alam kejahilan, tapi luar biasa. Ada perubahan Ustaz ya. Ya, dan perubahan. Akhlak insya Cuma Allah tentu tidak sempurna baik. gitu kan. Tidak langsung sempurna, butuh proses. Masya Allah, mungkin menarik ini Ustaz. Mungkin dari persepsi seseorang yang melihat, mungkin mengiranya bahwa seseorang yang udah hijrah itu loh harus udah baik gitu kan. Mereka yang mungkin menyebarkan kebaikan atau yang mungkin ini sering-sering dakwah, mungkin teman-teman yang sering dakwah di medsos. Nah, harus mereka juga melakukan sesuatu yang seperti yang mereka sampaikan gitu. Misalnya ada kebaikan nih, ada ilmu, mereka harus gini juga. Pokoknya semuanya yang mereka bayangkan tuh harus orang yang hijrah udah sempurna gitu Ustaz. Masya Allah, ini salah sebenarnya Ustaz ya. Tentu tidak. Ketika mereka hijrah itu, mereka kan rata-rata dari nol lagi itu. Ya kan, belajar akidahnya, akidah dasar lagi. Rukun iman, rukun Islam gitu kan. Beriman kepada Allah, beriman kepada utusan Allah, beriman kepada malaikat. Dari bawah lagi dia. Ya kan, kemudian mengenal tentang tauhid rububiyah gitu kan. Jadi untuk langsung dikatakan sempurna itu tentu tidak. Ya kan? Tapi tetap kita berharap terutama dalam perilaku gitu kan. Perlihatkanlah bukan dengan riya, ya. Perlihatkanlah bahwa orang yang hijrah itu ada tuntutan. Jadilah orang yang lebih baik. Tapi kalau dipukul, sesuatu yang tidak baik tadi dipukul rata itu tidak. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, banyak orang-orang yang hijrah yang saya perhatikan luar biasa perubahannya. Dahulunya pemarah menjadi tidak pemarah. Dahulunya galak menjadi tidak galak. Dahulunya temperamental jadi tidak temperamental. Menebar kasih dan sayang. Gitu. Masya Allah. Kemudian satu pesan lagi saya perhatikan seperti ini. Jadi terjadi. Ini juga bentuk daripada fitnah yang disebarkan kepada dakwah-dakwah salafiyah, kepada mereka-mereka yang berdiri di atas akidah ahli sunnati wal jamaah. Katanya begini, orang-orang yang sudah hijrah, tapi hijrah yang diinginkan tentu orang-orang yang mengikuti dakwah salaf lah tujuan mereka gitu kan. Itu mereka itu jadi menutup diri dari masyarakat. Ya, itu kata sebagian orang. Setelah kita perhatikan dan saya bertanya, dari mana mereka nutup diri? Ya kan? Dari mana mereka nutup diri? Karena itu juga sebuah statement yang ada di pemikiran orang itulah mereka ya seperti tadi galak, sombong dan lain sebagainya. Padahal sebagian kecil ya, padahal sebagian kecil aja. Iya sih, Ustaz. Termasuk yang tadi menutup diri itu sebagian kecil juga, tapi ada alasan juga gitu. Apa contohnya? Terus saya tanya, menutup diri dari mana yang antum? Anak tanya itu, ya kan waktu itu. Kami menutup diri. Dahulunya mereka mau berkumpul-kumpul dengan tetangga, mau berkumpul dalam satu acara. Anak tanya, acara apa dulu? Setelah mereka sampaikan, ternyata acara-acara memang ya ritual yang memang tidak ada contoh dari Nabi. Ya wajar dong mereka tidak mau ikut. Ya, jangan dikatakan ketika mereka tidak mau bergabung dalam sesuatu yang tidak baik, ritual-ritual yang tidak baik, jangan dikatakan mereka menutup diri. Mereka menjaga sunnah Nabi karena mereka telah hijrah gitu loh.
Ya kan? Yes. Ada perkumpulan-perkumpulan misalnya yang tidak baik lah. Di situ ada campur baur, kemudian di situ ada mungkin pun kalau ada di situ majelis-majelis mungkin yang diajarkan sesuatu yang tidak baik lah. Ya, ada perkara-perkara muhdatsat, ada juga sesuatu yang tidak baik yang bertentangan dengan syariat lah. Kemudian ternyata mereka tidak mau hadir karena mereka sudah tahu nih ini sesuatu yang menyimpang gitu kan. Ini bukan sunnah Nabi gitu. Kemudian mereka tinggalkan. Kemudian mereka tertuduh menutup diri. Kok begitu ya orang hijrah? Dahulunya mereka tidak menutup diri. Sekarang kenapa mereka menutup diri? Itu yang salah bukan dianya dalam hal ini ya. Yang salah orang yang munduhnya. Persepsi yang datang ini dia, gitu kan. Karena dia melarikan sunnah Nabi. Dia tahu itu bukan sesuatu yang sunnah. Setelah dia hijrah, dia perhatikan ternyata ajaran itu tidak ada diajarkan oleh Nabi. Kemudian mereka tidak hadir dalam perkumpulan itu. Walaupun dikemas secara agamis ini Ustaz ya, atau religi seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi mereka bukan menutup diri, mereka bukan tidak mau berbaur, tetapi mereka memang tidak menghadiri itu karena itu sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi ada juga, kita terima ada kesalahan dari mereka juga. Sebagian mereka seperti yang tuh bilang tadi, seperti galak tadi, seperti kaku tadi, mungkin sebagian kecil ada. Tapi sebagian tuduhan-tuduhan yang mengatakan tidak mau berbaur, ya, tidak mau berkumpul dengan masyarakat, ya kan? Kemudian kaku, itu tidak benar juga tuduhan-tuduhan seperti itu. Sebagian kawan-kawan kita ada alasannya. Kenapa kamu tidak berbaur gitu kan? Atau kenapa kamu tidak ikut bekerja dengan mereka? Ya, misalnya di sana bekerja sambil musik-musik, sambil bernyanyi-bernyanyi. Ya wajar dong mereka nggak keluar rumah kan? Wajar sekali gitu. Kemudian dikatakan mereka tertutup. Nggak benar juga gitu kan? Mereka nggak mau ikut ke dalam hal-hal yang mungkar gitu. Bukan mereka tertutup gitu. Nah, jadi harus objektif lah kita menilai gitu kan. Kita katakan ada kekurangan, namanya mereka proses dalam hijrah, ya kan? Belajar agama pasti ada kekurangan-kekurangan. Namun kita minta kepada kawan-kawan kita yang hijrah, berusahalah memberikan sesuatu yang baik, memperlihatkan sesuatu yang baik. Tetap menjaga niat, bukan riak, tidak. Tapi jangan coreng sesuatu kalimat-kalimat hijrah itu dengan sesuatu yang tidak baik, dengan kalimat yang telah antum sebutkan tadi seperti penyakit hijrah gitu kan. Anda tidak setuju. Karena orang yang hijrah itu ya dari sesuatu yang tidak baik kepada yang baik gitu. Nah, itulah Ustaz, kenapa penyakit hijrah ini mungkin datangnya dari persepsi seperti ini Ustaz yang keliru. Mungkin teman-teman sedang berusaha menyelamatkan dirinya, tapi memang beberapa stigma-stigma yang tersebar di masyarakat ini cenderung miring. Ya memang mungkin atau juga terlalu bersemangat ada Ustaz ya. Mungkin ada ikhwan juga. Atau akhwat kita yang terlalu girohnya sedang naik ini Ustaz ya. Mungkin mereka dulu memang ya di masa-masa kegelapannya setelah mengenal ini mereka bersyukur, tapi ingin membawa teman-temannya atau mungkin keluarganya dengan cara yang mungkin yang kurang tepat. Bisa jadi Ustaz ya. Tergantung ini cara penilaian persepsi ini Ustaz ya. Jadi ada kekurangan, kita katakan itu ya wajar-wajar saja. Ya kan, karena mereka proses tidak langsung sempurna. Orang yang sudah bertahun-tahun saja itu masih ada kekurangan-kekurangannya. Ya kan, apalagi orang yang baru-baru. Namun tetap kita berharap kepada teman-teman yang baru hijrah, ya kan, jagalah sikap, jagalah akhlak, perlihatkan agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang menyebarkan kelembutan, keramahan, ya sopan santun. Pelajarilah adab-adab yang datang dari Nabi SAW, kemudian beradab dengannya. Ya, terapkan agar tidak ada anggapan-anggapan, persepsi-persepsi yang seperti kita sampaikan tadi ya. Masya Allah. Jadi udah jelas nih, udah mulai jelas ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman kita yang udah ngaji atau hijrah, yang sama-sama ngaji nih, mungkin beri dulu lah keringanan Ustaz ya, berhusnuzon. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu dan juga mungkin untuk masyarakat awam, tidak semuanya yang hijrah itu seperti itu. Mungkin ada beberapa ya. Balik lagi seperti yang telah Ustadz sampaikan, memang ada proses di sini. Nah, menarik Ustadz. Tapi ini Ustadz, ada juga Ustadz segelintir yang lebih kecil dari yang kita bahas tadi. Yang ini memang mereka merasa mempunyai nilai lebih karena mereka sudah berhijrah. Contohnya mungkin yang akhwat udah bercadar. Mungkin ada teman-teman ukhti yang baru-baru ngaji, yang ingin bergabung tapi belum menggunakan cadar, ingin belajar. Mungkin masih terlalu belum menerima gitu, ataupun
istilah anak muda sekarang belum welcome. Atau mungkin ikhwan yang udah ngaji udah jenggotan, alhamdulillah udah kaki udah nggak isbal lagi, tapi merasa lebih baik. Wah saya udahlah isbal itu, masih isbal itu. Nah mungkin menanggapi nih Ustaz, yang merasa diri lebih baik, ini mungkin kan kurang baik, atau mungkin ada sesuatu yang pengaruhi itu Ustaz, mungkin setan bermain di situ juga, Iya. atau bagaimana ini Ustaz? Itu tetap ada ya, tapi ya, juga tidak bisa kita pukul rata dengan Iya, yang benar, sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi. Nah, orang-orang yang memiliki sifat yang seperti itu, jika terlihat oleh kita, kita ingatkan gitu kan. Seharusnya dengan hijrah, dengan ilmu pengetahuan yang benar, itu menggiring kita kepada sifat yang lebih baik. Ya, sifat tawadhu, menjauhkan diri dari kesombongan, tidak suka merendahkan orang lain. Ketika kawan-kawan yang baru hijrah, baik ikhwan atau akhwat yang baru hijrah, jangan langsung memandang orang yang tidak hijrah itu ya seakan-akan orang yang jahat, tidak ada kebenaran sedikit pun. Mereka itu butuh kita bantu. Sebagaimana dirimu wahai akhi dan ukhti diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jal, sebenarnya mereka itu juga menginginkan hidayah gitu kan. Masya Allah, Jadi belum sampai mereka kepada titik hidayah itu. Tugas kamu mengajak mereka gitu. Mengajak mereka. Bukan ketika menghadirkan kesombongan kemudian melepaskan mereka yang masih hidup dalam kejahilan gitu kan. Disitulah butuhnya ketawaduan, disitulah butuhnya menghilangkan diri dari kesombongan, tidak meninggi dengan merangkul mereka ini. Ajak yang belum hijrah itu untuk hijrah, ya kan, agar mereka mendapatkan petunjuk seperti dirimu mendapatkan petunjuk. Ya, seperti dirimu mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Dirimu dulu belum menutup aurat, sekarang sudah menutup aurat. Ya kan? Ajak mereka yang belum menutup aurat agar mereka menutup aurat. Jangan lari dari mereka, jangan tinggalkan mereka. Ya kan? Dekati mereka, berikan mereka nasihat semampumu. Kemudian ingatkan mereka akan pentingnya hijrah. Seperti itu. Jadi tidak langsung mereka meninggikan diri, kemudian mereka tidak mau menegur orang, tidak seperti itu. Jadi kawan-kawan yang hijrah seharusnya ya sifat ketawaduan, ya kan, kemudian menjauhkan diri dari kesombongan, ini sesuatu yang sangat penting yang mesti kita perhatikan. Dirimu mendapatkan hidayah, ini adalah kebahagiaan dari Allah Azza wa Jalla. Alangkah baiknya ketika dirimu ya bisa memberikan, bisa menjadi sebab ya orang-orang yang belum mendapatkan hidayah diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, ada kesempatan di sana untuk Ada menjadi kesempatan. asbab hidayah. Iya, itu luar biasa itu pahalanya itu. Bayangkan, Jariah, Ustaz, ya? Iya, kawan-kawan yang baru hijrah ya. Nah. Kemudian dia merasakan dahulu ketika mereka hidup dalam kejahilan itu, merasakan sesuatu yang tidak baik lah, jahiliyah ya. Kemudian mereka sangat ingin hadirkan dalam hatimu, wahai saudaraku, sebuah keinginan agar orang lain bisa mendapatkan petunjuk seperti dirimu dapat petunjuk itu. Masya Allah. Ketika dirimu bisa mengajak orang lain dengan kapasitas dirimu, ya mengajak saja. Artinya bukan mengajarkan karena dirimu juga baru belajar kan. Tapi benar Ustaz. ajak mengaji, ajak Masya Allah. hadir majelis taklim, dengarkan kajian-kajian di TV sekarang. Alhamdulillah banyak dakwah-dakwah ahli sunnah. Hadir ke masjid-masjid yang diisi oleh para guru-guru ahli sunnah. Ajak orang-orang yang belum mengenal dakwah sunnah, engkau ajak, ya. Dan sampaikan kita sama-sama belajar. Saya juga baru belajar, belum tahu apa-apa juga gitu kan. Sama-sama Ajak. belajar. Kalau sekiranya satu saja engkau ajak orang dan berhasil engkau mengajaknya dan dia dapat petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi kepada Ali itu? La iyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Ali, kalau sekiranya engkau dengan sebab wahai Ali seorang mendapatkan hidayah dengan izin Allah Azza wa Jalla, khairul laka min humrin ni'am. Lebih baik bagimu daripada unta merah, kata Nabi SAW. Unta yang diingin-inginkan, yang didamba-dambakan oleh mereka orang Arab. Ketika itu unta yang mahal, unta yang bagus, ya kan? Satu orang saja. Berharga nih. Berharga, sangat luar biasa. Belum lagi ketika dia mengenal salat lewat kamu, mengenal puasa lewat kamu, mengenal tata cara salat lewat kamu, mengenal tata cara wudhu lewat kamu, mengenal hijab lewat kamu, mengenal cadar lewat kamu. Masya Allah. Ini luar biasa, akhi. Ya, ukhti, luar biasa. Tapi kalau masih ada sebagian yang dibilang tadi, tapi tak kita pukul rata gitu kan. Betul, masih ada sebagian menyombongkan diri, menganggap orang lain langsung rendah atau bagaimana. Ya, ini sesuatu yang tidak baik. Masya Allah. Jadi seperti itu. Barakallah fiik. Ini Ustaz memang benar. Yang ditangkap ini Ustaz ya. Seperti tadi mungkin seperti mengajak pada porsinya Ustaz ya. Pada porsinya mungkin
apa yang kita ketahui secara sharing mungkin Ustaz ya, secara teman. Nah, tapi Ustaz menarik. Yang Ana tangkap juga ini Ustaz. Terkesan menggurui bahkan sampai seolah-olah menjadi guru atau menjadi ustadz mungkin. Nah, ini mungkin ya orang mungkin berpikir kan, ya mungkin Anda siapa gitu kan, atau mungkin bukan tepat pada porsinya karena kita bukan seorang pengajar apalagi seorang ustadz. Nah, memang ada beberapa fenomena Ustadz baru ngaji atau nih baru-baru hijrah show off atau Langsung pengen jadi ustadz. nunjukin ya. Langsung jadi ustadz ya. Ini, Ana udah ngaji nih, Ana udah hijrah. Ya. Ini haram, ini bid'ah mungkin. Nah, ini kan memang memunculkan problema lagi nih kan Ustadz. Ya. Malah seharusnya yang lebih fokus seperti yang Ustadz jelaskan tadi, mengajak, tawadu dan menebar hikmah Ustadz ya. Masya Allah. Nah, menarik ini Ustadz. Mungkin terlalu giroh yang bersemangat ini Ustadz. Sampai-sampai ada yang terkesan menjadi Ustadz. Atau mungkin terlalu ini ya sibuk dalam perkara-perkara yang seolah dia ingin menggurui teman-temannya dan sebagainya. Nah Ustadz, ada juga ini Ustadz suatu keresahan terhadap teman-teman mungkin atau saudara-saudara kita yang baru hijrah. Alhamdulillah mereka sibuk di pengajian Ustadz. Alhamdulillah. Mereka sibuk di pengajian. Alhamdulillah. Bersyukur. Kadang kita juga sebagai penuntut ilmu kadang bergembira bertemu teman-teman lama mungkin. Atau sahabat-sahabat kita di pengajian. Nah tapi muncul keresahan. Ada beberapa yang terlalu tersibukkan hingga lalai ataupun melupakan kewajiban yang lainnya Ustadz. Contohnya mungkin ada suami yang mungkin dia terlalu sibuk atau terlalu giroh yang bersemangat ini ikut pengajian karena sampai lupa ada istri dan anaknya di rumah menunggu ada waktunya gitu. Atau mungkin masih ada seorang penuntut ilmu yang jam kuliahnya dia korbankan untuk menuntut ilmu syar'i. Nah ini sebenarnya bagaimana yang lebih utama ya Ustadz atau dalam menanggapi keresahan ini Ustadz? Baik. Jadi berilah segala sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Masya Allah. Ya, berilah segala sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Jadi hak yang mesti kita tunaikan itu banyak. Benar. Ya. Jadi di sana ada hak Allah Azza wa Jal, ini yang paling utama. Ya. Dan di sana ada hak manusia. Berbicara tentang hak Allah Azza wa Jal, kita menyembah Allah Azza wa Jal. Bagaimana kita menyembah Allah Azza wa Jal? Mesti dengan ilmu. Makanya menuntut ilmu. Tidaklah Allah Azza wa Jal mewajibkan kita melakukan haknya dan melakukan hak orang lain. Di sana ada hak Allah Azza wa Jal. Ada hak manusia. Masya Allah. Ketika Allah Azza wa Jal wajibkan dua ini, melainkan memang bisa itu dilakukan oleh manusia itu. Tidak akan mungkin karena melakukan hak Allah Azza wa Jal dengan benar ya, lalu terlalaikan hak manusia. Tidak. Artinya apa? Ada porsi masing-masing. Ada waktumu untuk menuntut ilmu. Ada waktumu untuk Allah Azza wa Jal. Ya kan? Untuk waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuntut ilmu, beramal dengan ilmu. Ada waktu-waktu menjalankan hak pada manusia. Terutama kepada keluarga. Ya. Jadi ketika seorang itu disibukkan oleh yang pertama ini. Itu mulia. Tapi sampai melalaikan, menghilangkan hak yang kedua. Allah tidak ingin itu. Masya Allah. Ya Allah tidak ingin itu. Allah ingin kita melakukan kedua-duanya. Lakukan dan tunaikan hak Allah Azza wa Jal. Dan tunaikan hak orang-orang yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan kepadanya. Jadi seperti itu. Artinya apa? Seorang muslim yang baru hijrah. Walillahil hamd. Boleh dia semangat menuntut ilmu agama. Alhamdulillah. Ya, boleh dia hadir majelis ta'lim. Tetapi ingat, di sana ada kewajiban-kewajiban. Selain itu. Ya. Dan ilmu yang engkau tuntut, perjuanganmu dalam agama ini juga tidak akan sempurna sampai engkau melakukan itu semua. Ya, bagaimana seorang hadir majelis ta'lim kemudian hak orang tuanya diabaikan? Oh iya. Jihad. Iya benar. Ya, ketika sahabat ada di antara sahabat yang ingin pergi berjihad, Nabi bertanya, "Ahayun walidak?" Masih hidupkah kedua orang tuamu? Oh, ditanya sama Nabi itu. Iya kan? Ditanya oleh Nabi SAW. Kata sahabat ini, iya. Irji ilaihima, ya, pulang kamu kepada orang tuamu dan berbakti kamu. Itu adalah jihad kata Nabi SAW. Artinya apa? Berarti ketika itu baginya belum wajib jihad. Ini datang mau jihad, mau jihad, disuruh pulang. Disuruh pulang oleh Nabi berbakti kepada orang tuanya. Fafihi ma fajahid kata Nabi.
Berbakti kamu kepada mereka itu adalah jihad, kata Nabi SAW. Kemudian 3 sahabat lagi Nah, Ustaz. datang mengetuk pintu rumah Nabi. 3 sahabat datang mengetuk pintu rumah Nabi, bertanya tentang ibadah Nabi. Ternyata Nabi itu luar biasa ibadahnya. Luar biasa ibadah Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata salah satu di antara yang 3 ini? Aku akan sholat malam, ya, aku akan sholat sepanjang malam dan tidak akan tidur. Usolli, ya, aku akan sholat malam dan aku tidak akan tidur. Yang satu lagi asum wala uftir, aku akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Masya Allah. Yang satu lagi mengatakan inilah atazawwajun nisa, saya tidak menikah dengan wanita. Akan dia habiskan umurnya untuk ibadah saja. Begitu sampai berita ini kepada Nabi SAW, ya, Nabi mengatakan kepada mereka, kaliankah yang berkata kalimat seperti ini? Iya, kata mereka. Apa kata Nabi? Inni usalli wa arqud. Aku salat, aku tidur. Masya Allah. Masya Ya kan? Allah. Wa asum wa uftir. Aku berpuasa dan aku berbuka. Wa inni atazawwajun nisa, dan aku menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku bukan dari golonganku. Lihat. Ya, kita perhatikan semuanya. Ya, artinya apa? Di sana ada hak-hak. Ada hak badan kita, ada hak keluarga kita, ada hak orang tua kita. Kita lakukan itu semua sesuai dengan porsinya. Sesuai porsinya, Ustaz. Dan Ya, Nabi sesuai dengan contohkan, porsinya. Ustaz, semuanya ya. Ketika seorang itu terlalu kepada salah satunya, lalu mengorbankan yang lain, Allah tidak mau itu. Puasa setiap hari, ya. Kemudian tidak memperhatikan keluarga, tidak memperhatikan orang tua. Allah tidak mau itu. Ya kan? Meninggalkan istri, tidak diberi nafkah dan sebagainya. Allah tidak mau itu. Jadi ada hak-haknya. Ada hak-haknya. Ada hak-haknya. Ada porsinya, Ustaz. Iya, ya. ada porsinya. Dan juga mungkin yang berlebihan itu tidak bagus juga, Ustaz, ya. Tidak. Apalagi sampai melalaikan Iya, ya. sampai melalaikan tidak. Jadi Allah tidak menginginkan. Allah tidak merintahkan kita, ya, menuntut ilmu 24 jam lalu melalaikan yang lain, tidak. Sesemangat apapun para ulama di masa dahulu menuntut ilmu, terciptalah kitab-kitab yang besar yang ditulis oleh para ulama. Mereka punya keluarga, mereka punya orang tua, mereka punya anak, dan mereka tidak melalaikan itu semua. Dan mereka tidak mengorbankan keluarga mereka, tidak mengorbankan orang tua mereka, karena mereka tahu Allah tidak suka ketika mereka walaupun banyak ibadah-ibadah tapi sampai mengorbankan hak orang tuanya, hak keluarganya. Allah tidak ingin seperti itu. Masya Allah. Nah, jadi itu mesti kita pahami, dan itu Ustaz, tentu dengan giat belajar, ya, kemudian bertanya. Dengan itu insya Allah kita akan paham. Insya Allah. Nah, menarik, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Mulai terang ini, Ustaz, beberapa keresahan ini. Karena memang ya sering ditemui ketika kita memang lagi pengajian. Ada yang mungkin melanjutkan kembali pengajian, Ustaz, setelah pengajian. Ya. Atau ada pengajian tambahan. Mungkin itu di lingkungan sahabat-sahabatnya atau seperti itu kan, Ustaz. Padahal mungkin kalau pengajian kan, Ustaz, biasanya habis Isya, ba'da Isya mungkin sampai jam 9 atau paling lama jam 10 mungkin, Ustaz, ya. Tapi dia nambah lagi nih, Ustaz, pengajian. Mungkin di kedai kopi sampai jam 10 sampai jam 12 malam. Lantas istri menunggu di luar. Nah, mungkin kalaupun nggak seperti itu mungkin masih di sekitar masjid, tapi ya menambah waktu berkumpul bersama teman. Nah, membahas sesuatu yang mungkin ada juga ini, Ustaz. Menurut mereka atau menurut teman-teman mungkin ini sesuatu hal yang sharing mungkin atau belajar bersama-sama membahas agama. Nah, tapi di situ mulai, Ustaz, terlalu sibuk sampai hingga berdebat membahas masalah agama. Padahal kita kan sebagai penuntut ilmu masih harus banyak belajar. Nah, ini ada yang ditemui mungkin dalam berkumpul ataupun sharing bersama teman-temannya suka berdebat, sampai suka berdebat. Ya, Nah, seperti itu, Ustaz. Tapi mungkin obrolan yang menarik ini akan kita lanjutkan setelah jeda-jeda yang berikut ini. Barakallahu fikum. Podcast Azul TV. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Pembebasan lahan untuk markas sunnah Nusantara Al-Hijrah telah terpenuhi, walillahil hamd. Segala puji dan syukur milik Allah tabaraka wa taala. Kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya kami aturkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat
yang ikut mendonasikan dan berpartisipasi dalam pembebasan lahan untuk Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini. Dana sebesar 17,9 miliar yang kita butuhkan untuk pembebasan lahan telah terpenuhi walillahil hamd. Dan pertama kita memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat Allah. Kemudian kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, muhsinin dan muhsinat yang ikut berpartisipasi mendonasikan sebahagian daripada harta yang Allah berikan kepada mereka untuk pembebasan lahan. Dan semua ini karena kemudahan yang Allah tabaraka wa taala berikan melalui partisipasi kita semuanya. Walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, inilah dia lahan untuk Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, milik kita bersama. Kami hanya orang-orang yang antum berikan amanah untuk menjalankan roda dakwah di atas lahan ini. Pada dasarnya ini adalah dari kaum muslimin dan milik kaum muslimin dan untuk kaum muslimin. Dan walillahil hamd, pagar beton pun sudah kita pasang di lahan ini, dan mudah-mudahan ke depannya kita semakin dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk menjalankan roda dakwah di lahan yang telah Allah mudahkan untuk kita miliki bersama. Walillahil hamd. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah pembebasan selesai, maka langkah berikutnya insyaallah taala kita akan membangun masjid sekaligus asrama untuk tempat kaum muslimin dan muslimat menuntut ilmu biiznillah azza wajal, di mana kita akan membentuk pusat halaqah ilmiah insyaallah terbesar di Indonesia biiznillah azza wajal. Dan mari bersama-sama kita bahu-membahu untuk pembangunan masjid dan asrama di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini. Kami menghimbau saudaraku-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah untuk kemudian bersama-sama kita bahu-membahu membangun di lahan ini sebuah masjid dan asrama yang mampu untuk menampung saudara-saudari kita yang akan menimba ilmu agama di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini. Mari donasikan sebahagian daripada harta yang Allah berikan kepada kita untuk kelangsungan dakwah sunnah di bumi Nusantara yang kita cintai ini. Inilah lahan di mana tempat kita akan membangun masjid dan akan membangun asrama insyaallah taala. Semoga sunnah semakin jaya di Nusantara yang kita cintai ini. Podcast Asil TV. Bismillah, kembali lagi di Podcast Asil, podcast asik dan berilmu insya Allah. Nah, menarik, masih bersama kita membahas di sini berbagai problema yang muncul di kalangan pemuda hijrah maupun itu isu-isu yang sedang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah, Ustadz, Ya. kembali membahas yang persoalan yang hangat ini, Ustadz. Ya cukup menarik, Ustadz ya, seperti pembahasan kita sebelumnya. Tentang ini tadi ya, semangat teman-teman ini yang menuntut ilmu, yang ikut kajian tadi ini Ustaz ya. Mungkin setelah kajian berkumpul atau ngumpul bareng kawan-kawan, biasalah membahas hal-hal yang mungkin hal-hal sederhana atau membahas ilmu agama. Nah, tapi pada titik tertentu ini membahas agama nih Ustaz, sampailah kepada debat kusir. Ya, perdebatan ya. Perdebatan akhirnya Ustaz, berawal dari tukar pikiran ataupun tahu nggak ada hukum ini atau ada hukum ini. Nah, mulai beradu argumen. Nah, padahal kita kan masih sebatas penuntut ilmu, Ustaz ya. Nah, kadang juga sampai ini Ustaz membahas seperti mungkin ya kelompok-kelompok tertentu atau terlalu sibuk lah membahas hal-hal perkara yang mungkin bukan di dalam area penuntut ilmu. Masya Allah, ini bagaimana Ustaz? Mungkin perlu kita bahas kembali. Seorang penuntut ilmu itu dia mesti tahu, terutama yang baru-baru hijrah. Nah, Hal-hal yang seperti itu bukan ranah dia mesti paham. Ya kan? Perdebatan itu memang ada. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'an, itu sebut dengan jidal ya. Jidal Ustaz. Iya, wajadilhum billati hiya ahsan. Itu memang ada. Tetapi itu porsi siapa? Siapa yang ingin melakukan itu semua? Orang-orang yang berilmu.
Dan itu ada tujuan, bukan tanpa tujuan. Karena kalau tanpa tujuan, jidal atau mira itu hanya bisa menimbulkan khusuma, permusuhan saja. Kebencian kepada saudara-saudara kita. Bisa menimbulkan kebencian, Ustaz, ya? Dan penuntut-penuntut ilmu mubtadiin yang awal di sini, perdebatan itu, ya kan? Itu bukan ranah mereka. Ranah mereka itu hanya menuntut ilmu, mendengar, ya kan? Kemudian mengamalkan kebenaran-kebenaran yang mereka ketahui. Itu saja. Mengajak keluarga untuk mengaji, mengajak keluarga untuk menuntut ilmu, mengajak keluarga untuk membaca buku. Tapi kalau dihabiskan waktu untuk berdebat, ya kan? Kemudian dihabiskan untuk diskusi-diskusi, itu belum saatnya. Dia mesti fokus dulu menuntut ilmu. Apalagi misalnya begitu dia mengenal sunnah, sesuatu yang bertolak belakang dengan sunnah, itu sudah. Itu langsung seakan-akan ingin dia labra, ingin dia katakan itu lain sebagainya. Itu dikhawatirkan kalau ada orang yang hebat, itu lenyap dia itu. Oh, malah yang lebih berilmu, Ustaz, ya? Itu lenyap dia. Artinya apa? Seorang mubtadi itu banyak yang berilmu. Dan banyak di antara mereka yang pintar bersilat lidah itu. Dan banyak orang-orang terkena syubhat karena di situ. Dia belum mumpuni dalam ilmunya, kemudian berdebat, berdiskusi, hanyut dia. Termakan oleh syubhat seorang. Syubhat. Terkena oleh syubhat seorang yang menyimpang. Jangan karena orang-orang yang baru, jangankan kita-kita ya, saya dan teman-teman yang inilah gitu, yang belum terlalu banyak mengetahui ilmu agama gitu. Nafi al-Azruq itu tabi'in, itu murid sahabat, seorang tabi'in, Ustaz, ya? Seorang tabi'in, murid Ibnu Abbas. Ya, bayangkan Ibnu ya, Abbas, murid Ibnu Abbas. Itu nggak mungkin muridnya kroco-kroco itu. Ya kan? Gurunya berilmu, muridnya berilmu. Masya Allah. Seorang ulama, muridnya juga ulama. Jadi penuntut-penuntut ilmu di masa dahulu itu ulama, ya kan? Itu biasa duduk dengan orang Khawarij. Oh, duduk Hobi, dengan orang Khawarij. Hobi duduk dengan orang-orang Khawarij. Apa ujung-ujungnya? Gimana, Ustaz? Ujung-ujungnya apa? Nafi al-Azruq menjadi seorang Khawarij. Subhanallah. Iya. Padahal kalau apalagi kurang dari ilmunya, seorang murid dari seorang sahabat. Ya kan? Tapi suka duduk-duduk dengan mereka Khawarij, kemudian diskusi, berdebat. Ya Karena kan? awalnya iya. duduk-duduk Akhirnya nih baru, terkena Ustaz, ya? syubhat Khawarij. Bahkan tidak sampai di situ. Nafi al-Azruq menciptakan satu sekte dalam Khawarij. Dinisbatkan sekte itu kepada dirinya, Al-Azariqah. Oh, jadi Al-Azariqah itu pecahan dari Khawarij. Satu sekte lagi. Jadi Khawarij itu terpecah-pecah lagi ya. Banyak sekte-sektenya. Ada namanya Al-Azariqah. Itu nisbat kepada Nafi al-Azruq, murid Ibnu Abbas. Murid Ibnu Abbas. Yang dikisahkan suka duduk-duduk dengan Khawarij, diskusi, debat-debat. Oh, ya salah. Nah, jadi seperti itu. Awal dari duduk-duduk ini, Ustaz, ya. Mulai dari hal yang kecil, ya. Ini seorang murid Ibnu Abbas. Apalagi kita-kita. Jadi jangan sekali-kali langsung berdebat, langsung diskusi-diskusi, tidak. Yang baru hijrah, ranah dia adalah menuntut ilmu, bertanya, mendengar, amalkan ilmu yang engkau pelajari. Berarti, Ustaz, memang dari situ aja bisa membuka pintu syubhat, Ustaz, ya? Bisa. Awalnya mungkin duduk-duduk iseng, ya kan, berdebat. Bisa apalagi berbicara tentang perkara-perkara rudud, bantahan-bantahan. Itu semua langsung dibantah. Itu tidak tepat juga. Siapa yang membantah itu ada juga porsinya. Ada juga siapa? Para guru kita, para ulama. Ya tidak sembarangan orang juga gitu kan. Dan tidak selama-lamanya juga rudud, tidak seperti itu. Para ulama kita perhatikan buku mereka, perkara rudud itu sedikit, tetap ilmu yang disampaikan lebih banyak itu. Ada rudud tapi sedikit. Imam Ahmad punya buku banyak, Musnad dan yang lainnya. Tapi ada rudud seperti kepada Jahmiyah, kepada orang-orang zindik. Iya, membantah mereka, itu kecil bukunya, tidak besar. Ini ulama loh. Tidak selalu berbicara tentang rudud. Tidak berbicara tentang perbedaan-perbedaan. Tidak selalu berdebat. Ada dan ada juga perkara-perkara yang mesti kita perhatikan. Terutama yang awal-awal ranahnya adalah mendengar, belajar, amalkan ilmu yang dipelajari. Maka seperti itu. Masya Allah, memang fokusnya udah ada porsi lah, Ustaz, ya. Penuntut ilmu itu memang jangan sampai lah masuk ke dalam ranah ini, Ustaz, ya. Iya, karena itu bisa menimbulkan kebencian, ya kan? Permusuhan. Oh, menimbulkan kebencian tadi. Terutama yang awal-awal tadi dia ingin menang tentunya, ya kan? Begitu yang dia tahu dari gurunya, dia ingin menang itu. Ujung-ujungnya apa? Kalau ingin menang keras, akhirnya bermusuhan. Oh iya.
Jadi jauhlah sifat-sifat seperti itu, jauhkan diri dari sifat-sifat seperti itu, ya kan? Ranahnya belajar, mendengar, mengamalkan. Ada sesuatu yang keliru, tanyakan kepada guru kita. Oh, Seperti tanyakan itu. ke guru, tanyakan ke ustadz Iya. ya, Ustadz. Masya Allah. Ya kadang itu, Ustadz. Mungkin dalam perkara khilafiyah mungkin Ustadz. Ini yang benar-benar ini ya teman-teman, benar-benar menurut ulama atau menurut syariat itu khilafiyah, Ustadz Iya. ya. Nah, tapi saking ingin menang dan mungkin ingin pendapat dia lah yang betul-betul benar, yang lain mungkin salah atau dia lebih kuat. Nah, ini kan sangat disayangkan, Ustadz. Iya. Larut dalam situ. Larut dalam hal seperti itu. Nah, bagaimana mungkin Ustadz kalau ketika mungkin kita menghadapi kondisi seperti itu? Ketika bertemu dengan seorang yang memang kita tahu dia suka debat, Ya. atau memang ahli-ahli bersilat lidah ini, Ustadz. Jangan sampai kita terpancing mungkin untuk ikut debat, apalagi nauzubillah sampai terkena syubhat seperti itu, Ustadz. Ya. Ya, pertama kita ingatkan mereka-mereka kawan-kawan yang baru hijrah, kemudian yang menyibukkan diri mereka dengan hal yang seperti kita ingatkan. Ya, itu tidak akan memberikan manfaat yang lebih. Justru akan menimbulkan sisi-sisi negatif. Ya kan? Wallahi jauh lebih bermanfaat mereka duduk di majelis taklim, mereka fokus mendengarkan, belajar, bertanya, amalkan ilmu yang kau pelajari. Itu jauh lebih bermanfaat. Masya Allah. Ya, kecuali nanti dirimu sudah sampai ke tingkatan yang luar biasa, mengerti ilmu dari berbagai macam sisi, ya kan? Iya. Kemudian jika sekiranya ada yang butuh diskusikan, didebatkan, bisa dilakukan, ya kan? Tapi kalau awal-awal baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian langsung masuk ke situ. Nah, kemudian kita yang baru-baru ini, jika seandainya kita berjumpa dengan mereka-mereka yang suka berdebat, yang suka ingin mengajak diskusi, ya jangan mau, ya kan? Menghindar, Bilang, saya Ustadz ya. sibuk ingin menuntut iya, ilmu. iya. Jangan mau seperti itu. Karena apa? Bisa juga dari situ masuk syubhat. Masya Allah. Ya, dan syubhat itu ingat, kata para ulama di masa dahulu mereka mengatakan apa? Innal quluba dha'ifah wa syubhatu khattafah. Hati itu lemah dan syubhat itu menyambar. Masya Allah. Ya? Syubhat menyambar. Jangan seperti yang kita bilang tadi. Nafi al-Azruq sekaliber itu Masya Allah. Murid seorang sahabat, Ustadz bisa ya. lenyap di tangan orang Khawarij. Apalagi yang baru-baru hijrah. Iya. Ya, yang belum menghafal dalil, Nah, yang belum ini, Ustaz. mengerti akan wajhul istidlal. Begitu hanya itu menurut pendapat yang kuat. Nah, didatangkan pendapat para ulama yang lain, datangkan dalil-dalilnya. Nah, itu Nah, Ustadz. jadi membuat dia akan bingung, ya kan? Maka jauhi hal yang seperti itu, jauhi. Nah, mirisnya lagi Ustadz, sampai pada poin seperti ini Ustadz. Nah, enggak, menurut Ustadz saya, bukan lagi kepada dalil nih Ustadz. Menurut Ustadz saya atau menurut Ustadz Fulan dan Fulan. Nah, berpindahlah pembahasan itu kepada seseorang. Atau Iya. mungkin bisa jadi memang ada kekeliruan kan Ustadz. Atau mungkin sampai memang pada dia yang menyesatkan umat. Atau, tapi apakah memang benar seperti itu Ustadz? Apakah kita harus menghabiskan waktu di sana sampai memperdebatkan? Juga seperti ini Ustadz, saya pernah mendengar bahwa kita itu harus mendebat itu sampai fitnah itu tuntas. Itu seperti apa sebenarnya maksudnya itu Ustadz? Nggak, kita mesti tahu dulu hal-hal apa yang mesti kita debatkan gitu. Kalau yang baru-baru hijrah hal apa? Tidak ada. Maka kita sebutkan tadi ada ranahnya. Siapa yang berdebat itu, siapa yang melakukannya, siapa yang mengkritik, ya kan, siapa yang Ustaz. menerangkan kesesatan, kemungkaran, itu ada petugasnya, guru-guru kita. Ya, ada yang akan melakukannya dan itu tugas mulia, menyampaikan kemungkaran, menyampaikan perkara-perkara yang menyimpang dari sunnah. Itu tugas mulia. Oh, bukan perkara yang Iya, ini tapi Ustadz, itu ya, pekerjaan yang mudah. siapa, tugas siapa? Para dai yang mengajak manusia kepada Allah, alim Subhanallah. min ulama'il ummah. Bukan orang-orang yang baru hijrah. Masya Ya kan? Allah, benar-benar. Ketika orang-orang yang baru hijrah akan terjadi di situ kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan. Ya kan? Begitu dia ngomong langsung dibantah oleh orang yang lebih berilmu misalnya Nah, dari mungkin dia. yang Ya. ngebantah lebih tahu dalil mungkin Lebih Ustadz ya. tahu dalil. Nah, akhirnya dia bingung. Ya kan? Dan ada juga sebagian kita jumpai seperti itu ya. Iya, Ustaz. Ya, ini membuat kita sedih juga gitu. Jadi begitu mereka mengenal sunnah sedikit, kemudian mereka langsung tampil, ya seakan-akan mereka langsung mengatakan yang ini salah, kemudian begitu di debat mereka tidak mengerti Tidak juga tentang terima. dalil gitu Masya kan. Allah, iya, Walaupun iya, pendapat tidak mereka ngerti. itu benar, itu sesuatu yang salah misalnya. Tapi cara mereka beristidlal kurang tahu juga. Nah, ini juga merugikan dakwah.
salafiyah dari satu sisi gitu. Orang salah menilai, oh ternyata dia nggak tahu dalil, oh ternyata dia nggak paham dalil. Padahal benar, benar perkataan dia itu, tapi dia nggak paham cara beristidlal dari situ gitu loh. Oh, berarti ada cara-caranya, Ustaz, ya? Iya, nah, maka hal yang seperti itu dijauhilah, tidak bermanfaat. Yang baru-baru ya jauhi. Fokus menuntut ilmu, bertanya kepada guru, ya dengarkan dan amalkan. Wallahi itu jauh lebih bermanfaat daripada menyibukkan diri masuk ke dalam hal yang seperti ini. Itu ada porsinya. Siapa yang melakukan? Guru-guru kita yang alim, yang mengerti akan ilmu, mereka akan menerangkan tentang hal itu. Maka seperti itu. Masya Allah, ini udah mulai jelas, Ustaz. Ini termasuk sebagai koreksi anak pribadi juga, Ustaz. Ya. Mengingat mungkin awal-awal hijrah kita memang bersemangat, dan ya sebagai saran mungkin teman-teman ya, mungkin yang baru ngaji atau yang udah lama ngaji juga mungkin ada beberapa mungkin lebih fokus lagi, yuk kita ngaji lagi yuk. Kita bahas lagi, mungkin ada hal-hal yang tertinggal di awal. Nah juga, Ustaz, ada satu dilema lagi nih, Ustaz. Ini mungkin itu? banyak dilema ini ya. Jadi dilema ini, Tapi Ustaz, seperti yang kita sebutkan tadi, Nah, Ustaz, dimaklumi dari satu sisi. Iya, benar, namanya proses, ya. Begitu mereka hijrah, ya, mereka sedang belajar, kadang terlalu semangat. Masya Allah. Jadi udah dari satu sisi kita maklumi dengan seiring mengingatkan mana yang butuh diingatkan. Oh ya, ini mungkin kadang kita lupa untuk ya, mengingatkan, diingatkan Ustaz, ya? mana butuh diingatkan. Jadi Subhanallah. itu menunjukkan ya tidak ada yang sempurna. Masya Allah. Nah, jadi kita memakluminya dari satu sisi. Tapi kita nggak boleh diam saja. Tetap kita ingatkan kawan-kawan yang baru hijrah, seperti ini semestinya. Ini suatu yang tidak baik dilakukan. Kembali kita rangkul, Ustaz, ya? Ini hanya mencontreng dakwah saja. Agar mereka lebih paham, maka diingatkan. Maka seperti itu. Masya Allah. Nah ini benar, Ustaz. Untuk merangkul lagi nih, Ustaz, merangkul Ya. lagi. Kadang kita merasa kehilangan nih kalau di pengajian ada teman-teman yang mungkin yang dulunya sama-sama ikut pengajian, ya mungkin dulu sama-sama ya ikut tahsin misalnya, belajar bahasa Arab. Nah, ini mulai hilang seperti tadi, Ustaz, ya. Ya. Nah kadang kita lupa untuk mengingatkan. Mungkin kurangnya berhusnuzon mungkin, Ustaz, ya. Astagfirullah gitu. Mungkin kita lebih kok udah nggak ada lagi nih. Ini udah mulai hilang kemana nih? Ini atau balik lagi nggak sih gitu. Tapi kita mungkin dari diri sendiri aja tidak merangkulnya kembali, Ustaz. Iya. Nah ini bagaimana, Ustaz? Mungkin bisa berikan kita nasihat nih, Ustaz. Ada satu ayat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran, ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, saling mengingatkanlah kalian, kata Allah Azza wa Jal. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dengan saling mengingatkan akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Kawan-kawan yang alhamdulillah sudah hijrah, kemudian disibukkan oleh sesuatu yang lain, setelah 1 tahun mengaji, 2 tahun mengaji, kemudian tidak terlihat lagi dalam majelis ilmu. Tidak terlihat lagi misalnya di halaqah tahsin, halaqatul Quran, ya kan? Iya, tidak terlihat lagi, sibuk oleh dunia misalnya. Setelah 1 tahun 2 tahun hijrah, Nah, Ustaz. ya kan? Jangan kita tinggalkan, kita ingatkan. Antum telah diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Hidayah itu mahal, akhi, tidak murah, wallahi. Suatu yang sangat berharga. Jangan sampai kehilangan antum. Dan itu bisa terjadi. Kapan? Ketika mereka berpaling, setelah mereka mengerti akan hidayah, mengerti akan seruan dari Allah Azza wa Jalla, tapi mereka berpaling dari itu semua. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Begitu mereka berpaling, kata Allah Azza wa Jalla, kami palingkan hatinya, kata Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun 2 tahun ngaji, mereka berpaling dari kajian, sibuk oleh dunia, pekerjaan, bisnis dan sebagainya. Allah palingkan hatinya. Yang awalnya begitu cinta dia kepada sunnah, begitu cinta kepada dia kepada tahsin, membenarkan bacaan, begitu cinta kepada ta'lim, tapi setelah sibuk-sibuk nggak ada lagi. Mungkin berkurang sekali 2 minggu, sekali sebulan, sampai tidak ada lagi. Mungkin hanya lewat dengar-dengar potongan-potongan kajian di handphone saja. Iya kan? Ini sesuatu yang kurang. Maka tugas kita, alhamdulillah kawan-kawan yang istiqamah kita perhatikan banyak, ya kan? Maka tugas-tugas kawan yang istiqamah merangkul kembali, mengingatkan kembali kawan-kawan yang sudah mulai meninggalkan majelis ilmu, sudah mulai meninggalkan pengajian, tidak terlihat lagi, sibuk oleh dunia, sibuk oleh harta, sibuk oleh bisnis, pekerjaan dan sebagainya. Tugas kawan-kawan yang masih istiqamah, walillahil hamd, merangkul mereka kembali. Ingatkan hidayah itu mahal, pertahankan. Sebagaimana orang mempertahankan kenikmatan dunia, perhiasan dunia, dijaga, disimpan di lemari, harta disimpan
di bank dan lain sebagainya untuk menjaga kekayaan. Untuk dunia aja Untuk dunia itu, seperti Ustaz, ya. itu dia menjaganya. Ya, maka ingatkan antum bagaimana menjaga dunia antum. Ya, kenikmatan dunia. Bagaimana antum menjaga kenikmatan-kenikmatan dunia antum? Luar biasa perjuangan antum. Sebenarnya antum melebihi ya untuk memberikan penjagaan kepada hidayah petunjuk yang telah dibagi oleh Allah Azza wa Jalla. Ingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Masya Allah. Seperti itu sekali. Masya Allah, ini juga juga menjawab pertanyaan yang lain ini Ustaz, karena Iya. memang banyak disayangkan ada memang teman-teman akhwat atau ikhwan kita yang ya setelah ngaji berapa tahun mulai luntur ya semangat. apa aja Benar, semangatnya. Ustaz. Nah. Mungkin ada yang kadang ada yang diuji lagi mungkin dengan cobaan Ustaz ya. Iya. Mungkin dari segi ekonomi. Nah, dia kembali lagi ke pekerjaan lama seperti Harus itu. sabar. Ya, karena hijrah itu bukan tanpa ada sesuatu. Ya. Dahulu sudah nikmat-nikmat merasa nyaman dalam kemaksiatan gitu kan. Namun Allah tetap berikan kepadanya rezeki gitu. Begitu dia mendapatkan hidayah sesuatu yang mahal, ya tidak gratis saja dong. Ada ujian-ujian yang Allah berikan dan orang yang beriman pasti diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah Azza wa Jalla. Apakah manusia itu mengira akan dibiarkan berkata beriman begitu saja, tapi mereka tidak diuji? Sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah kami uji, kata Allah. Sehingga nampak siapa yang jujur keimanannya atau yang tidak. Begitu juga kalau ikhlas hijrahnya, maka insya Allah dia tidak akan kembali kepada kejahilan, ya, kepada kemaksiatan. Maka seorang yang hijrah dari awal dia mesti menata niat. Lillahi ta'ala, apapun terjadi setelah dia hijrah, sulit kehidupan, sulit ekonomi, dia mesti bisa bersabar. Dan itu konsekuensi. Ya, ketika dia berhijrah berarti meningkat keimanan dia. Ya kan? Iya, Ustaz. Semakin dia berhijrah lagi, artinya semakin rajin ta'lim, semakin meningkat lagi keimanannya. Ya, jangan dikira tidak diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan kira tidak diuji. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Asyaddul bala al-anbiya, orang yang paling besar ujiannya para nabi. Para nabi. Tsummal amsalu fal amsal. Kemudian orang yang seperti mereka seperti mereka. Allah katakan faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Orang yang ridho terhadap ujian, keridhaan baginya. Tapi orang yang murka terhadap ujian, murka Allah baginya. Itu tingkatan keimanan. Kamu kalau sudah hijrah wahai saudaraku, keimananmu bertambah kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin rajin kamu hadir majlis taklim, keimanan semakin tinggi. Kamu akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah lama engkau berada di alam kemaksiatan, berbagai macam kenikmatan dunia yang engkau rasakan, kemudian begitu engkau mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, sesuatu yang mahal tidak mungkin gratis, akhi ukhti. Akan ada ujian-ujian yang mesti engkau lalui. Wajiblah engkau bersabar di atasnya itu. Subhanallah. Dan sebenarnya tidak ada apa-apanya dibanding hidayah itu sendiri. Ujian yang Allah berikan daripada hidayah, ya, jauh lebih mahal hidayah itu sendiri. Ya, artinya orang yang tahu harga hidayah itu, seberat apapun ujian, dia akan bersabar. Karena dia tahu Allah tidak akan menguji kecuali apa yang dia sanggupi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka dia akan bersabar. Karena dia tahu tidak akan mungkin Allah mengujiku di atas kemampuanku. Dan hidayah itu begitu sadar. Dan hidayah itu begitu mahal. Tidak mungkin karena ujian ini saya tinggalkan sesuatu yang mahal. Oh iya. Orang mengejar dunia, dia mau bunuh-bunuhan, akhi. Nah, Ustaz, dia mau mengorbankan segala-galanya untuk mendapatkan dunia, sampai mengorbankan nyawanya. Ya kan? Dia bersabar di atas itu untuk mendapatkan pangkat kedudukan. Masa istiqamah di atas hidayah dia tidak bisa bersabar. Dia mesti lebih paham hidayah ini jauh lebih nikmat daripada kenikmatan dunia. Mas, seperti itu. Masya Allah, ini jadi malu untuk mendengarkannya kalau mengingat diri ini. Masya Allah, ya benar Ustaz ya. Mungkin kita udah lama terlena dengan dunia, walaupun udah ngaji, walaupun udah hijrah. Tapi insya Allah mari kita semangatkan lagi nih, kuatkan lagi teman-teman nih. Insya Allah niatnya hijrah dari awal. Mari kita kembali kepada jalan Allah yang insya Allah gak ada jalan lain lah keselamatan itu. Masya Allah. Ini Ustaz, mungkin pembahasan ini sangat menarik. Alhamdulillah, dan semoga bermanfaat tentunya untuk teman-teman dan juga pemirsa Alsil TV yang mendengarkan. Untuk selanjutnya mungkin kita akan membahas beberapa topik yang menarik dan rasa-rasa kita akan bahas lagi dengan insya Allah dengan
tentunya memperhatikan kaidah-kaidah syariat ini. Masya Allah. Nah, alhamdulillah nih Ustaz. Ya. Sungguh bincang-bincang yang berfaedah. Masya Allah, yang bermanfaat. Semoga bermanfaat. Semoga terutama bermanfaat. Bagi kami pribadi dan untuk kawan-kawan yang baru hijrah. Benar Ustaz, ini sama-sama ini Ustaz ya, sama-sama merangkul kembali Ustaz ya intinya. Nah, dari memang pembahasan ini mungkin kita harus saling bahu-membahu, jangan meninggalkan teman-teman yang udah sama-sama ngaji dari awal, sama-sama hijrah. Kita bangun kembali lah niat yang kuat untuk itu. Masya Allah. Ustaz, syukron Ustaz atas nasihat-nasihatnya. Wa iyyakum. Masya Allah, doakan kami para penuntut ilmu ini Jazakumullah agar khair. istiqomah dan Masya Allah bisa bermanfaat untuk orang lain tentunya Ustaz ya. Alhamdulillah, sungguh pembahasan yang cukup menarik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, jazakallah khairan untuk Ustaz. Wa iyyakum. Dan jazakumullah khairan untuk teman-teman yang udah mendengarkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di episode podcast Asil berikutnya. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Asil TV.